Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada hari ini saya akan menjelaskan hasil dari mata kuliah perancangan tematik saya. Berikut judul saya, Pengoptimalan Pedestrian pada Kawasan Ulele. Yang pertama, kita akan menjelaskan lokasinya. Lokasinya berada di sekitaran Pelabuhan Ulele, yaitu di Jalan Pelabuhan Lama Ulele. Yang saya merahkan ini adalah kawasan Bundaran Ulele, yaitu batasan dari perancangan saya. Baik, yang pertama adalah latar belakang mengapa saya mengambil ini. Salah satu lingkungan binaan di wilayah pesisir Kota Banda Aceh yang sedang tumbuh berkembang sebagai ruang publik adalah tepi pantai Ulele. Jadi, tepi pantai Ulele ini saya nilai sangat berpotensi karena kan setiap masyarakat yang mengunjungi Ulele ini rata-rata adalah warga setempat. Jadi, fokus Ulele ini adalah untuk masyarakat Banda Aceh sendiri. Rumusan masalah di sini, bagaimana pengoptimalan fungsi pedestrian sebagai ruang publik pada area Ulele bagi pengunjung. Yang kedua, bagaimana solusi yang dapat agar pengoptimalan pedestrian bisa berjalan baik untuk berinteraksi sosial. Tujuan dari perancangan ini adalah mengoptimalisasi fungsi pedestrian dan parkir berdasarkan pengoptimalan fungsi RTH pada area Ulele. Yang kedua, menganalisa dan mengidentifikasi masalah sehingga menghasilkan rekomendasi berupa pengoptimalan, yaitu penataan kebutuhan RTH terhadap aspek lingkungan pada kawasan Ulele. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kawasan Ulele ini adalah pedestrian yang kurang lebar dan berfungsinya tidak seperti semestinya. Yang kedua, tidak adanya lokasi parkir yang menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan sehingga terjadinya kemacetan. Dan yang ketiga, kurangnya hijau pada existing pedestrian. Solusi yang saya ingin ambil di perancangan tematik pedestrian Ulele ini adalah memperlebar ruas pedestrian sehingga terdapat batasan antara lokasi street food dan pejalan kaki. Yang kedua, membuat lokasi parkir. Yang ketiga, menambahkan beberapa pohon dan tanaman di sekitar pedestrian. Jadi pada existingnya sendiri, pedestrian Ulele ini sangat kurang optimal dikarenakan pada pagi hari bisa dinilai optimal, tapi pada sore hari dinilai kurang optimal. Dikarenakan pedestriannya hanya 1,5 meter yang dimana itu hanya muat untuk menaruh dagangan atau menaruh kursi pada saat sore hari. Tetapi pada saat sore hari tidak ada lagi space atau alur pejalan kaki. Jadi solusi di sini memperlebar ruas pedestrian sehingga dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu jalur pejalan kaki, jalur vegetasi, dan jalur pedagang kaki lima untuk berjualan. Pada desain konsep ini saya memakai pragmatic design, yaitu material, iklim, dan faktor fisik lainnya digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan dengan mencoba-coba untuk melihat apa yang dapat dibuat untuk bekerja. Dan konsep di sini saya memakai walkability, yaitu konsep yang mempertimbangkan keramahan, kenyamanan, kemudahan untuk pejalan kaki di suatu kawasan, agar mencapai kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kawasan walkable, yaitu akses, estetika, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Desain keyword pada desain ini, saya memakai open space, ecological, historical, comfortable. Ide rancangan yang akan dibuat di rancangan ini yaitu membuat pengoptimalan pada pedestrian dengan membagi 3 segmen pada pedestrian, yaitu tempat nongkrong, jalur pejalan kaki, dan jalur vegetasi, serta membuat lokasi parkir yang memadai, jadi mengurangi kemacetan. Ini adalah hasil rancangan saya. Saya mengambil segmen di sekitaran bundaran, yaitu di tepi pantai. Di tepi pantai Ulele sini saya mengoptimalkan pedestriannya, tetapi saya juga membuat parkir di sisi dekat pintu masuk pelabuhan, sehingga tidak terlalu bertumpuk kendaraan pada kawasan sekitar bundaran Ulele. Ini ada potongan A dan potongan B. Ini ada tampaknya. Dan ini detail pedestrian, seperti yang saya ceritakan tadi. Pada kawasan
pedestrian terdapat lokasi untuk duduk-duduk atau untuk nongkrong pada sore hari. Untuk meja-meja dan kursi ini sendiri, ini tidak permanen. Jadi pada pagi hari ini tidak ada. Dan untuk penyimpanannya ini tidak disediakan oleh perancang, soalnya ini dibawa pulang kembali oleh pedagang street food-nya. Jadi ini tidak permanen. Dan ini ada jalur vegetasi, dan yang terakhir ada jalur pejalan kaki. Jadi ini tidak dibuat pendampingan jalur pejalan kaki dan jalur street food, karena bila berdampingan mengakibatkan meja-meja ini bisa saja ditaruh di atas jalur pejalan kaki. Selanjutnya ada exterior perspektif, dan di sini ada side plan-nya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan animasi dari rancangan saya.